Mengapa ekonomi negeri Tiongkok tiba-tiba terpuruk di kuartal 2 tahun 2023? Pada awal tahun 2023, terlihat bahwa ekonomi negeri Tiongkok menurun setelah pandemi COVID-19 melanda. Pasar properti mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir akibat dari kebijakan Three Red Lines atau 3 garis merah yang ditetapkan oleh Presiden Xi Jinping pada awal tahun 2020 yang sebelumnya sangat menjanjikan di beberapa tahun terakhir. Ekspor produk negeri Tiongkok pun terlihat melonjak di awal Maret tahun 2023 di saat permintaan global melemah. Berdasarkan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok, ekonomi negeri Tiongkok tumbuh 4,5% per tahun di awal kuartal pertama tahun 2023 atau 2,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut di atas dari perkiraan pengamat ekonomi. Angka ini menunjukkan bahwa negeri Tiongkok dapat mencapai target pertumbuhan CCP yakni 5% untuk tahun 2023. CCP adalah China Communist Party. Kan tetapi, data negeri Tiongkok terbaru memperlihatkan keraguan-keraguan terhadap narasi ini. Di saat diumumkannya GDP pada kuartal kedua pada bulan Juli tahun 2023, tidak terlihat sehebat pengumuman pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1, di mana konsumen negeri Tiongkok lebih sedikit membelanjakan uangnya, manufaktur di negeri Tiongkok menurun produksinya, dan hutang properti negeri Tiongkok mencapai 30% dari keseluruhan aktivitas ekonomi yang menunjukkan penurunan di sektor lainnya. Hal ini telah memperburuk krisis pengangguran tenaga kerja muda. Dan di bulan Mei tahun 2023, pengangguran tenaga kerja muda mencapai 20,8% yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2018. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Bank Nasional Negeri Tiongkok memotong suku bunga dan meluncurkan keringanan pajak baru kepada pebisnis untuk menstimulasi ekonomi. Apakah ini cukup efektif? Mari kita simak. Sekarang perlu dicatat, hal ini sangat tidak biasa seperti yang mungkin Anda perhatikan. Seluruh dunia saat ini sedang menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Tetapi perekonomian negeri Tiongkok sangat lemah, sehingga baru-baru ini secara aktif memangkas suku bunga meskipun hasil analisis pengukuran masih pesimis. Dan minggu lalu, Morgan Stanley mengumumkan bahwa saat ini ekonomi negeri Tiongkok tidak mengalami pertumbuhan yang nyata pada kuartal kedua. Di dalam video ini, kita akan lihat apa yang salah yang terjadi di ekonomi negeri Tiongkok, apa yang harus dikhawatirkan, dan apa yang akan dilakukan Presiden Xi Jinping untuk memperbaiki ini. Data terbaru menggambarkan bahwa ekonomi negeri Tiongkok mengalami pelemahan dalam 3 sektor, yakni properti, ekspor, dan permintaan domestik. Mari kita mulai dengan sektor properti. Kami akan meluncurkan video tentang runtuhnya properti di negeri Tiongkok. Tetapi pada dasarnya, berkat gelombang urbanisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun 1980-an, harga properti negeri Tiongkok meningkat pesat. Kenaikan lebih lanjut yakni developer real estate negeri Tiongkok meminjam uang dalam jumlah yang semakin besar dan pembelinya menggelontorkan semua uang mereka untuk perumahan. Kombinasi dari developer yang terlalu banyak memanfaatkan dan spekulatif yang tak ada habisnya dalam investasi perumahan pada akhirnya menciptakan gelembung properti besar-besaran. Harga properti di kota besar di negeri Tiongkok melonjak tajam yang mencapai 40 kali pendapatan rata-rata masyarakatnya, membuat mereka jauh dan semakin jauh melambung di seluruh dunia. Di atas London, yakni yang berada di urutan 13, sedangkan Shenzhen saja itu berada di urutan 43. Diperkirakan ini merupakan 75% dari kekayaan rumah tangga dan 30% dari kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, Evergrande sebagai salah satu pengembang besar atau developer besar mengalami kerugian yang sangat besar. Pemiliknya, Mr. Hui Kaiyan, yang sebelumnya dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 2 di Asia, pada tahun 2021 kehilangan kekayaannya sebesar 17,2 miliar USD, asal dari data Bloomberg. Sejak tahun 2017, dia kehilangan 90% dari keberuntungannya dan kekayaannya hanya bersisa 3 juta USD. CCP menyadari bahwa gelembung besar pasar properti telah sangat berbahaya. Di akhir tahun 2020, pemerintah negeri Tiongkok meluncurkan program Three Red Lines. Yang pertama adalah rasio liabilitas aset di bawah 70%, kedua, rasio utang terhadap equity di bawah 100%, dan yang ketiga, rasio utang kas terhadap
utang jangka panjang minimum 100%. Yang intinya membatasi jumlah uang yang dapat dipinjam oleh developer. Hal ini memicu gelombang gagal bayar dari developer yang mengambil manfaat berlebih dan sedikit menurunkan harga rumah, meskipun tahun ini harga rumah sempat meningkat yang kemudian jatuh lagi di beberapa bulan terakhir. Jatuhnya harga properti menjadi bencana besar untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi negeri Tiongkok yang memberikan dampak 30% aktivitas ekonomi. Sektor yang kedua adalah ekspor. Diketahui bahwa kekuatan ekonomi negeri Tiongkok bergantung pada ekspor. Negeri Tiongkok lebih banyak menjual produk luar negeri dibandingkan dengan berbagai negara di dunia yang menjadi negara dengan surplus perdagangan terbesar di seluruh dunia. Statistik ini menunjukkan 20 negara dengan surplus perdagangan tertinggi di seluruh dunia pada tahun 2022. Pada tahun 2022, negeri Tiongkok menjadi negara dengan surplus perdagangan tertinggi dengan nilai sekitar 877,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jelas-jelas ekspor merosot selama pandemi ketika permintaan global diredam oleh lockdown. Menjadi pertanyaan besar, apakah ekspor negeri Tiongkok akan kembali ke masa sebelum pandemi? Mengingat semua pembicaraan pemutusan hubungan atau decoupling dan penghilangan resiko atau de-risk oleh negara barat. Amerika Serikat dan Eropa adalah negara tujuan ekspor utama negeri Tiongkok. Jika mereka benar-benar melakukan pemutusan hubungan atau decoupling, maka akan menyebabkan ekspor terpuruk secara signifikan. Pada awal tahun, semua hal terlihat baik-baik saja terlepas dari pembicaraan decoupling dan juga de-risk. Ekspor negeri Tiongkok meningkat mendekati 15% di bulan Maret tahun 2023. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Di bulan Mei, ekspor mulai mengalami penurunan sebesar 7,5%. Pada situasi ini, permintaan domestik sebagai aspek pelemahan pada perekonomian negeri Tiongkok. Ide mendasarnya adalah GDP terdiri dari 4 hal, yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, total ekspor, dan konsumsi domestik. Di negeri Tiongkok, konsumsi adalah 34% dari total GDP yang merupakan angka terendah dari berbagai negara maju di dunia. Ini menunjukkan setiap orang di negeri Tiongkok tidak begitu membeli atau mengkonsumsi sedemikian banyak produk. Sebaliknya, sebagian besar didorong oleh bisnis di Tiongkok yang menjual barang-barang mereka kepada orang asing. Ini sebagian karena CCP secara aktif mempromosikan kebijakan yang memungkinkan bisnis untuk membayar pekerja mereka di bawah standar. Sebagai gantinya, ekspor negeri Tiongkok lebih kompetitif. Dan CCP suka jika negara lain tergantung pada negeri Tiongkok sebagai alasan strategi. Beberapa saran dilayangkan untuk negeri Tiongkok untuk mengatasi situasi ekonominya, yakni dengan menyeimbangkan konsumsinya yang mungkin ini tidak akan mudah, dan ini membutuhkan perubahan struktural untuk ekonomi negeri Tiongkok. Beberapa tahun ini, CCP mulai mendorong konsumsi global untuk menyeimbangkan pertumbuhannya dengan harapan pasar domestik akan menyediakan basis konsumen yang luas untuk bisnis negeri Tiongkok yang saat ini sangat tergantung pada ekspor ke luar negeri. Penjualan retail terlihat berjalan dengan baik tahun ini, namun turun drastis dari 18,4% di April menjadi 12,7% di Mei. Dapat dilihat, ekonomi negeri Tiongkok mengalami penurunan setidaknya dari 3 sektor terdepan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin dengan memangkas bunga akan bisa menstimulasi ekonomi. Tentu saja tidak ada jawaban yang cukup mudah. Sektor properti mengalami penggelembungan harga dan harus distabilkan. Pemangkasan bunga mungkin hanya akan menambah penggelembungan harga properti dan menunda rasa sakit yang tidak terelakkan. Terkait ekspor, tidak ada yang dapat dilakukan karena tergantung pada faktor internasional seperti penguatan ekonomi di negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya yang menjadi negara tujuan ekspor utama. Juga tergantung pada kebijakan decouple and de-risk dari negara-negara tersebut. Dan dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penurunan ekonomi di Tiongkok mungkin bisa berdampak kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki transaksi tertinggi untuk ekspornya, atau malah memberikan dampak yang positif, seperti menggantikan posisi beberapa produk yang seharusnya diekspor dari Tiongkok menjadi diekspor dari Indonesia. Dan tentunya UKM Indonesia harus siap untuk bisa naik kelas, yaitu ekspor produknya, produk person go international melalui Maksud Standar Academy. Dengan mempelajari kondisi ekonomi negeri Tiongkok, diasumsikan bahwa Anda semua memiliki keinginan untuk mengetahui dengan lebih baik terkait politik dan ekonomi. Oleh karena itu, jangan lupa follow, subscribe, dan like video ini supaya Anda bisa mendapatkan info-info terbaru dari Maksud Standar Academy.